Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Dunia Sriwijaya Sumatera Selatan. Alhamdulillah, tadi kita sudah selesai sempat berbicara dengan penggemar kita, dan sekarang ini penggemar kita ikut menyaksikan di lapangan dan juga ikut berziarah di kuburan Kiai atau tadi apa namanya, Raden Kiai Haji Ahmad Maja, ya. Itu sosok tokoh agama dan juga sosok orang yang berwibawa, dalam arti kata masih ada sangkut pautnya dengan kerajaan Sriwijaya, ya. Itu jadi kalau yang dibilang, kalau sudah dibilang tadi, bilang apa tadi, Haji ya, Kiai Haji Ahmad Maja itu kalau sejenis yang pangeran, ya, itu masih ada keturunan Raja Sumatera Selatan. Dan kita tadi juga sempat berziarah. Tujuan kita berziarah, kita berikan kita kirimkan surat Al-Fatihah, karena sosok tokoh-tokoh agama itu wajib kita sebagai cucu atau generasi penerus untuk mengirimkan surat Al-Fatihah kepada tokoh-tokoh agama tersebut. Tanpa beliau kita tidak bisa berdiri sampai sekarang. Nah, disitulah kita ingin membalasnya. Kita balas dengan doa-doa dan surat Al-Fatihah. Setelah dari situ, kita untuk kontennya, kita di lokasi, di tempatnya memang benar-benar layak dan pantas untuk konten dan tim untuk konten di channel YouTube Dunia Sriwijaya. Karena kalau kita konten di tempat kuburan keramat Haji Kiai Maja, itu Islam melarang, dan apalagi dia sebagai tokoh agama, itu sangat tidak diperbolehkan. Nanti kita akan berdosa dan kita amal perbuatan kita tidak dicatat oleh Allah. Ini yang saya jelaskan. Nah, alhamdulillah kita sudah ada di lokasi sini, dan di lokasi sini juga kita belum tahu nanti sosok benda pusaka atau barang-barang bersejarah, wala alam bisawab, barang yang ada di situ apakah itu bekas peninggalan sosok Haji Kiai Ahmad Maja atau barang-barang tersebut hanya sekedar bertinggal di situ. Nanti kita akan pindahkan ke sini. Tapi di balik itu juga, di sini juga kita akan selusuri. Apabila kalau di daerah lokasi sini juga ada barang-barang bersejarah, kita akan ambil dan kita akan ungkap sejarahnya. Dan apabila kalau ada sosok makhluk jinnya itu kita akan buang dan kita akan ruqyahkan. Dan bendahnya kalau mengandung unsur sejarah dan benda tersebut menilai nilai tinggi atau sejenis, kita mendapatkan sosok batu cincin atau apapun lah yang kita dapatkan, kita akan berikan sebagai cenderamata di penggemar kita. Di situ juga saya jelaskan tidak dipungut biaya dan tidak dipinta mahar sedikit pun. Semuanya kita akan berikan secara cuma-cuma dan gratis. Dan untuk pembuktiannya itu setiap video kita yang akan masukkan, orang yang mendapatkan cenderamata itu semuanya sudah kita masukkan di channel YouTube kita. Tujuannya agar supaya orang yang mendapatkan itu merasa bahagia, bisa masuk di channel YouTube kita. Dan di situ juga untuk masyarakat yang melihat langsung, berarti pemberian kita memang benar-benar real, tidak ada sedikit pun kebohongan bahwa yang kita beri itu memang benar-benar hanya sebagai cenderamata dan kita berikan secara cuma-cuma dan gratis. Kita jelaskan lagi juga, pengambilan barang pusaka ini hanya untuk mengungkap sejarah, ya, hanya untuk mengungkap sejarah, dan kita membaca ayat-ayat Allah. Walaupun kita tidak konten juga, Islam mengajarkan kita untuk dekat kepada Allah dan dekat kepada ayatnya, ya. Jadi walaupun kita tidak konten juga, kita tetap berzikir, berdoa, membaca ayat yang memang sudah diturunkan oleh Allah melalui dari Nabi besar kita Muhammad SAW. Nah, itu harus kita tetap jalankan. Walaupun kita tidak konten juga, kita tetap berzikir kalau kita mau selamat dunia akhirat. Ini yang saya jelaskan. Jadi kita konten ini tetap kita membaca ayat-ayat Allah, daripada nanti kita membaca ayat-ayat yang lain. Karena kalau kita membaca ayat yang lain, berarti kita sama aja kita menyimpang dari syariat Islam, ya.
pengambilan barang pusakanya juga jangan melihat dari sisi bendahnya. Karena setiap bendanya itu semuanya buatan manusia. Tetapi ada perbedaannya. Pembuatan manusia zaman sekarang dengan pembuatan manusia zaman dulu itu sangat berbeda. Kalau zaman dulu mengungkap sejarah, ya, mengungkap sejarah ada sosok khodamnya. Nah, sosok khodamnya ini kalau untuk zaman sekarang, Islam, manusia yang beragama Islam dilarang. Ya, itu sangat dilarang. Karena Islam sudah menyebar luas. Kalau dulu Islam belum menyebar, maka dari situ banyak orang-orang yang nggak paham hal-hal yang seperti itu bagi dia sakral dan memang tidak dilarang. Kalau untuk sekarang dilarang. Yang kedua, barang pusaka pembuatan zaman sekarang itu tidak ada sejarahnya dan juga tidak ada kodamnya. Dibuat karena apa? Karena untuk ekonomi, diperjualbelikan. Nah, kita dunia gokong ini tidak diperjualbelikan, diberikan secara cuma-cuma dan gratis. Dan jangan melihat dari sisi pengambilannya. Apabila kalau melihat dari sisi pengambilannya, karena konten kita bukan untuk pengambilan, misi kita, tujuan kita, tetapi tujuan kita untuk mengungkap sejarah. Ya, itu aja yang saya jelaskan. Kita akan melaksanakan, kita akan membaca kebatinan, kita akan membaca ayat dan zikir, kita memakai kebatinan. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita inginkan bisa terwujud dan bisa nyata. Itu aja. Kita akan selusuri dulu, kita akan pindahkan dulu bendanya. Ini keris ini bahaya nih, nantinya itu pantat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah. 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 Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Mohon maaf pemirsa, kita memindahkan barang pusaka ini ada sedikit benturan ekstrim karena yang kita pindahkan ini di dekat kuburan keramat Kiai Maja. Itu banyak sekali zikir-zikir perjuangan-perjuangan beliau di waktu semasa dia masih hidup. Jadi saya memohon ampun kepada Allah jikalau konten saya ini memindahkan barang berpengaruh dari sosok kuburan atau tokoh keramat kita Haji Kiai Ahmad Maja. Tetapi insya Allah mudah-mudahan barang tersebut sudah kita pindahkan di lokasi sini ya, tapi kita belum tahu posisinya di mana. Nanti kita akan selusuri. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita temukan. Terus kita lihat dari kebatinan juga di waktu saya tadi memindahkan barang di bagian pinggir jalan itu ada sosok sinar di bagian sebelah sana. Kita lihat di waktu nanti tadi kita memindahkan, saya melihat sepintas di situ ada sinar kayak seperti bola api. Dia memancarkan karena berpengaruh di waktu saya memindahkan. Terus di bagian situ juga, di pinggir jalan situ juga kita melihat ada sinar bola api
Tapi di bagian situ warna biru, yang di situ warna kuning. Kuning agak sedikit kemerah-merahan. Tapi kita belum tahu itu sosok apa. Tapi yang jelas itu ada benda bersejarahnya atau benda pusakanya. Nanti kita akan ungkap yang di situ. Tetapi sebelum kita mengungkap yang di situ, kita akan mengungkap yang di sini dulu. Astagfirullahaladzim. Oke, Allah, aduh, sakit. Itu tadi benturan. Iya, di waktu kita narik, ditekan dari atas. Tekan dari atas kanan. Subhanallah. Oke, pemirsa, sebelum kita melaksanakan pengambilan barang pusaka, kita memakai mediator garuh dan memakai mediator minyak. Yuk. Oke, pemirsa, kita lihat ada 3 titik, satu di sini, satu yang di sini, satu di bagian dalam sini. Untuk membuktikannya, coba kita lihat di sini aja dulu. Oke, pemirsa, kita lihat di sini ada sosok sinar kecil segini. Kita sudah bacakan doa ruqyah, tetapi dia tidak kabur. Tetap sinar ini tetap ada di sini. Nanti coba kita nyatakan sejenis benda apa ini. Apabila kalau sudah kita nyatakan, baru kita bisa ungkap sejarahnya. Sebelum kita mengambil, untuk tim saya untuk untuk melihat atau langsung mereksa agar supaya langsung bisa melihat. Sambil dibersihkan, Kang Yasin, nggak apa-apa. Akan juga bersihkan aja, Kang. Ya. Terus. Oke, di sini tidak ada rekayasa ya, settingan apapun, murni, teori. Jadi apa kata orang selama ini itu bohong lah. Oke, ini ya kita bersihkan semua. Ada, sudah ada, tidak mungkin lah. Ini murni, ini adanya. Saya saksi sendiri, lihat di lapangan. Itu coba disorting, dekatkan lagi. Ya. Tuh. Alam lahirnya. Oke, pemirsa, saya jelaskan lagi, jangan melihat dari sisi pengambilannya, tapi kita mengambil barang ini untuk mengungkap sejarah, ya. Ini yang saya jelaskan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli. Subhanallah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Inna ma'al usri yusra. Kun fayakun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Wala hawla wala quwwata. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Wala hawla wala quwwata. Allahu akbar. Subhanallah.
Allahu Akbar. 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 Tolong ambil ke parang dulu, Kang. Teras tanahnya. Permisa, sorry ya. Kita ambil senjata ini dulu, pisau atau ini, karena tanah ini keras sekali. Iya. Ya. Nah, dari sini aja nah, di potongan keras begini, gimana dimasuknya? Jadi oleh karena keistimewaan beliau, Bukan ke saya, Kang. Semuanya kebesaran Allah, Kang ya. Ya. lantaran beliau itu dinubuatkan Allah, jadi kalau ada prasangka buruk ataupun apa, buanglah. Kalau mau ikut ini beliau terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tonton aja, kalau nanti buat konten sejarah Majapahit apa itu banyak. Iya, hari-hari Indonesia tapi dikit orang nggak mau. Nggak boleh ngeritik orang. Contohnya kan banyak juga. Dari tadi beliau dikasih cuma dengan daya untuk ini aja, turunnya aja. Kan enak. Orang di sini kan dulunya ya. Ini udah sendiri. Jadi bagaimana lagi? Baik gimana lagi? Subhanallah. Keras tanahnya. Karena mobil kita hidup ini. Dari sini udah. Subhanallah. Sabar aja. Sabar. Biarkan aja lah, Kang. Iya, anggap kita nyari. Diam aja. Iya, anggap kita nyari cacing. Dia suka nontonnya, kan gitu. Tahu udah cerita aja tonton. Allahu Akbar. Ini pemirsa, kita sudah dapatkan. Subhanallah. Kita buka dulu sejarahnya. Oke pemirsa, barang ini yang kita nyatakan, ini yang bukan kita pindahkan ternyata. Ternyata barang ini memang sudah tinggal dan tempat di sini, bukan yang kita pindahkan tadi. Ternyata barang ini udah lama di sini. Ternyata barang ini tidak ada khodamnya. Ya, tidak ada khodamnya. Ini ada dari unsur kekuatan dari alam. Seperti mana batu giok, ya, seperti mana ibaratnya tuh batu giok itu sejenis batu yang mengandung unsur alam, tetapi di balik itu juga ada manfaat dan khasiatnya. Manfaat dan khasiatnya sejenis batu-batu alam seperti ini, yang pertama untuk melancarkan peredaran darah, ya, yang kedua juga untuk membersihkan sisi-sisi racun di dalam tubuh kita. Ini yang mengandung unsur sosok alam. Alhamdulillah kita mendapatkan sosok batu. Tapi saya nggak tahu ini batu apa. Tapi kalau batu cincin ini jelas, ya, itu. Tetapi ini kita nggak tahu batu apa. Tetapi nggak ada sosok makhluk jinnya. Alhamdulillah nggak kita rukiakan dan tidak kita akan buang. Tetapi kita akan berikan secara cuma-cuma dan gratis untuk penggemar kita. Tetapi ingat, kita berikan hanya cenderamata
dan jangan menyimpang dari syariat Islam. Kita hanya memberikan ini hanya sekedar pemanis atau penghargaan dari channel kita. Itu aja, kita akan selusuri coba yang kedua. Mudah-mudahan yang kedua ini bisa kita wujudkan. Ini ya satu terungkap baju yang tidak ada settingan, tidak ada alam. Saya buktikan sendiri dari mata kepala saya. Oke pemirsa, yang kita lihat ada sosok sinar di atas sana. Kalau kita mau manjat kan nggak mungkin. Tapi barang ini masih di alam gaib dan tidak bisa terlihat dengan mata juhir kita. Nanti coba kita memakai kebatinan, kita tarik, kita turunkan ke bawah. Mudah-mudahan bisa terwujud, ya. Sebelum kita mewujudkan, kita kasih minyak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanallah. Kelihatan nggak Kang Yosi minyaknya disemprot? Ya. Kelihatan itu. Oke. Buatan minyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la haula wala quwwata illa billah. Mana minyak yang tadi? Bawah garu. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah kita mendapatkan Alkitab Istanbul. Ini yang kita pindahkan tadi, yang dari tempat kuburan keramat Kiai Haji Ahmad Maja. Tapi Alkitab Istanbul ini ada posisinya bukan di alam kubur, bukan di tempat peristirahatan sosok kiai tersebut, tetapi di luar dari sosok kuburan tersebut. Ini bertinggal di pohon yang gede dekat kuburan keramat Kiai Maja ini. Nanti kita coba lihat apakah ini memang Alkitab Istanbul, kepunyaan beliau atau tidak. Nanti kita akan bisa ungkap isi dalamnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ini Alkitab Istanbul dibuat dari kulit kijang alas. Ini berdasarkan ayat Al-Quran, ya. Tidak ada unsur kekuatan makhluk jinnya, tetapi ayat-ayat tersebut ini mengandung unsur makna, ya. Dan satu ayat ini, satu kotak ini kegunaannya sangat berbeda-beda. Ada yang untuk kekebalan,
ada juga untuk di bidang anti sihir, ada juga untuk menghancurkan sosok makhluk jin dan lain-lain. Karena ini kita lihat posisinya sangat panjang, ya. Nanti coba kita tarik, coba kita selusuri sampai seberapa panjangnya. Apabila kalau dia panjangnya lebih dari 2 meter, berarti ini benar kepunyaan sosok Kiai Haji Ahmad Maja, ya. Coba ditarik Kang Yosi. Bismillahirrahmanirrahim. Arah ke sana. Pelan-pelan, pelan-pelan. Subhanallah. Pelan-pelan sambil disikirkan. Subhanallah, 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 subhanallah. Ternyata memang benar 4 meter panjangnya pemirsa. Alhamdulillah. Ternyata memang benar. Coba disoting, didekatkan, Kang. Biar penggemar kita melihat. Sambil panjang ke sana, disoting terus sampai ke ujung. Ya. Terus jalan terus, Kang, sampai ke ujung. Alhamdulillah pemirsa, yang kita wujudkan ini sosok Alkitab Istanbul yang tidak mempunyai unsur khodam atau sosok makhluk jin tersebut. Ini udah diambil, yaitu sudah dimimpikan kepada saudara yang bernama Kang Nanang. Ada nggak Kang Nanangnya di situ? Ada nggak Kang Nanang? Kang Nanang dari channel YouTube-nya apa, Kang Yosi? Dunia Sopran Gokong. Dunia Sopran Gokong. Iya. Ada nggak Kang Nanangnya di situ? Nggak ada. Oke. Kang Nanang. Saya Nanang. Nah itu tadi saya Nanang. Nah. Saya Nanang. Bukan. Bukan ya. Aduh. Alhamdulillah. Ya, ada videonya. Oh, ada. Kita sudah bisa mewujudkan sosok peninggalan sejarah, yaitu kepunyaan sosok tokoh agama, yaitu Haji Kiai Ahmad Maja. Dia juga masih mempunyai gelar keturunan raja, yaitu Raden. Ya. Jadi di Sumatera Selatan ini kalau dia mempunyai gelar Raden, berarti dia masih mempunyai garis keturunan raja Sumatera Selatan, baik Sultan Mahmud Badarudin I dan Sultan Mahmud Badarudin II. Dan dia juga di waktu masih hidupnya, sosok Haji Kiai Ahmad Maja ini banyak sekali menyebarkan agama, berdakwah, syariat ke jalan Allah. Bahkan dari situ sampai sekarang tetap masih dikenang oleh orang-orang atau tokoh-tokoh agama. Maka dari situ kita tadi datang ke lokasi, kita mengirimkan surat Al-Fatihah, kita berikan surat Al-Fatihah kepada sosok ulama atau tokoh agama yang sudah berjuang ke jalan Allah. Di situ juga alhamdulillah kita meminta izin dan restunya, kita mendapatkan sosok Alkitab Istanbul. Dan barang Alkitab Istanbul ini tidak pantas kalau kita bawa sehari-hari, karena ini Alkitab Istanbul ayat suci dan ayat memang sengaja dijaga. Jangankan kita membawa, kita mengambilnya juga, memegangnya juga harus dalam keadaan bersih, nggak boleh kotor. Alhamdulillah hari ini kita bisa terwujud dua benda pusaka, yaitu satu batu mengandung unsur alam gaib, mengandung unsur alam. Yang kedua kita mendapatkan Alkitab Istanbul kepunyaan saudara Kang Nanang, yang di waktu dia datang ke Palembang, dia mendapatkan mimpi tidur, didatangi, disuruh mengambil sesuatu benda, yaitu Alkitab Istanbul di kuburan Haji Raden Haji Ahmad Kiai Maja. Ternyata apa yang dimimpikan dia itu ternyata benar, dan ini bisa diwujudkan. Kenapa tidak bisa diambil di waktu hari itu? Karena saudara Kang Nanang, dia bertempat tinggalnya tidak di sini. Dia bertempat tinggalnya di daerah Kalimantan Selatan. Jadi dia juga mempunyai jabatan dan pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Jadi terpaksa dia pulang lagi ke tempatnya atau di Kalimantan Selatan. Jadi untuk pengambilannya dia meminta bantuan dari saya untuk mewujudkan benda ini. Alhamdulillah barang ini sudah terwujud, dan barang ini tidak layak dan tidak pantas kalau kita bawa sehari-hari. Tetapi kalau kita untuk mengenang sejarahnya, menyimpan, ini sangat
pantas dan memang kita harus sebagai generasinya untuk menjaga benda-benda sejarah yang pernah diperjuangkan. Itu aja yang saya jelaskan. Kita akan cari lagi dan kita akan telusuri lagi benda pusaka yang lain. Karena di situ masih ada lagi benda pusaka. Coba diselamatkan dulu. Oke pemirsa, kita coba akan masuk ke lokasi tersebut. Ini garungnya udah mati. Badan di kita itu. Ya. Proses pembakaran lagi jarum dan BBM. Hampir aja keris pusaka Empung Gadring yang ketinggalan. Iya, kalau keris Empung Gadring itu dicari orang. Kalau ini keris Empung Gondrong. Gondrong. Iya. Ayo permisa kita masuk ke lokasi. Ini sangat ekstrim sekali jalannya. Harap malam Kang, nanti itu kakinya beret semua itu kan? Ya, ginilah yang namanya kita untuk mengungkap sejarah, nggak ada yang tempat enak. Iya, karena tempatnya memang nggak nyaman. Iya. Oke pemirsa, kita bersihkan dulu agar supaya tim kita untuk mengambil rekamannya biar supaya lebih enak. Sini kan. Oke pemirsa, kita lihat di sini. Di sini ada sosok sinar, tapi kita belum tahu apa. Tapi coba nanti kita bersihkan dulu ya untuk pembuktiannya. Kita bersihkan pakai parang aja dulu. Ini banyak lukarnya nih. Bersihkan Kang Yusi. Akang boleh bersihkan Kang? Oke. Ya. Bersihkan aja dulu. Iya. Oke. Nah, Udah bersih? sudah. Oke. Kita bersihkan dulu akarnya. Ini alamina. Nah, ini mata kamu lihat. Ya, ini akarnya kita bersihkan dulu ya. Tuh, ini banyak sekali akarnya. Saya lihat ini mata saya sendiri nah. Nah, ini alamina. Nggak ada rekayasa, nggak ada settingan. Mulus ini bagus. Ya nanti maksudnya kami masih berjuang mendoa ini. Doakan aja ya kita. Ini kita bersihkan lagi biar lebih enak nyatakannya. Yang nyotingnya biar lebih enak. Bersih tak mau bersihnya antara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahu akbar. Oke, kita kasih minyak dulu. Karena barangnya di bawah, kita mau angkat dulu ke atas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Payung tunggu nang san kang kosong. Kang kosong nang kalmar tiba kalsan. Tikal pal ba. Tanya ka dia dari manusia. Subhanallah. La haula wala quwwata. Subhanallah.
Allahu Akbar. Ini permisah. Ini ada sosok penunggunya. Sosok penunggunya ini sosok penunggunya makhluk jin. Tetapi dia merupai wujud sebagai sosok seorang kiai. Kenapa dia sering suka sosok makhluk jin ini menyerupai wujud sosok seorang kiai? Karena manusia itu dia lebih takut dan lebih segan dengan sosok seorang kiai, apalagi dengan sosok para ulama. Ya, ulama, kiai, wali, manusia akan takut dan segan, dan manusia akan lebih dekat kepada sosok seorang kiai, ulama atau para wali. Karena kenapa? Tokoh-tokoh yang seperti itu akan diijabah oleh Allah dan akan dipermudahkan oleh Allah doanya untuk mempermudah jalan hidupnya manusia. Disitulah sosok makhluk jin terkadang dia paling suka menyerupai wujud sosok seorang kiai dan ulama. Ada nggak sosok makhluk jin menyerupai jadi sosok seorang preman? Nggak ada. Karena kenapa? Karena manusia itu paling benci dengan sosok seorang yang mempunyai karakter-karakter yang buruk. Ya, itu. Karena kenapa? Karena manusia itu kalau nggak suka dengan sosok orang yang karakter-karakter yang buruk, jadi sosok makhluk jin itu tidak akan merasa diuntungkan kepada manusia. Disitulah kelicikan sosok makhluk jin itu, dia menyerupai wujud sebagai sosok seorang kiai agar supaya manusia itu lebih percaya dan lebih yakin. Ini buat saya, Kang. Bagus ini karomanya sosok kiai. Lebih dipermudahkan oleh Allah rezekinya. Iya, sosok kiainya yang dimudahkan rezekinya oleh Allah. Tetapi kita sebagai manusia yang memegang barang ini, yang menduakan Allah, belum tentu Allah akan memudahkan rezeki kita. Nah, ini yang saya jelaskan. Jadi maka dari situ sosok makhluk jin itu suka menyerupai wujudnya sebagai sosok seorang kiai, ulama atau para wali, agar supaya manusia itu lebih percaya dengan benda ini daripada kebesaran Allah dan ayat-ayat Allah. Ini yang saya jelaskan. Jadi kita lihat kegunaan kelebihannya ditambah lagi dengan kegunaan dan kelebihannya itu juga, di situ manusia menjadi lebih yakin dan percaya. Seperti ini dia mau merubah wujud sosok seperti seorang kiai, dan kelebihannya ini untuk di bidang pengobatan. Ini kalau kita lihat sosok makhluk jinnya ini, kelebihannya di bidang pengobatan, terus untuk pengasihan, terus kelebihannya juga untuk kewibawaan, ya. Jadi maka dari situ sosok makhluk jin itu merubah wujud sebagai sosok sebagai seorang kiai, tujuannya agar supaya manusia itu lebih patuh dan lebih taat dengan benda ini, karena isi khodamnya sosok kiai, ditambah lagi dengan kekuatannya, kelebihannya. Di situ yang akan dicari oleh manusia. Ya, ini yang saya ungkap sejarahnya. Disitulah saya pengambilan barang pusaka ini, sejenis benda apapun saya akan ungkap. Dan tujuan makhluk jin itu juga saya akan jelaskan secara mendetil, agar supaya kita sebagai beragama Islam, terutama yang beragama-agama yang lain, benda pusaka ini tidak wajib, tidak pantas kalau kita sembah. Yang hanya kita sembah hanya Allah dan kebesarannya. Ya, itu. Tetapi kalau seandainya kita ambil hanya sekedar pemanis tangan, cendera mata, Islam tidak melarang. Itu aja yang saya jelaskan. Ini masih ada satu lagi pasangannya. Masih ada satu lagi, coba nanti kita wujudkan. Ya, permisa kita lihat ada pasangannya. Di waktu kita mau mengungkap ini, barang di sini ada bergerak, ada sinar. Ya, coba nanti kita wujudkan. Tolong pegang. Gak usah, taruh aja di sini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu Akbar. Ternyata ada pemisah.
Ini penunggunya sosok makhluk jin, tapi perempuan. Dia ini sepasang. Sepasang, satu laki-laki dan satu perempuan. Tetapi dia memakai wujud palsunya, sosok seperti perempuan yang berhijab, ya. Perempuan yang memang benar-benar ibaratnya tuh perempuan yang soleha, ya. Perempuan yang soleha, dia memakai hijab, terus memakai jubah panjang, terus dia memegang sambil memeluk kitab, ya. Yang kita lihat ini kitab, tapi bukan Al-Quran, ya. Seperti mirip kayak kitab Al-Quran, tetapi bukan Al-Quran. Saya lihat secara mendetil, ternyata bukan Al-Quran. Nah, itu. Nah, kenapa dia seperti mewujudkan seperti itu? Karena kelebihan sosok jin perempuan ini, dia mewujudkan sosok bentuk wujudnya seperti perempuan yang soleha. Karena ini kelebihannya untuk di bidang usaha, rezeki, dan merukunkan rumah tangga. Ini, di sini kelicikannya sosok makhluk jin ini. Kelicikannya kenapa? Agar supaya manusia itu terpikat. Karena kenapa? Karena melihat dari sosok bentuk tubuhnya. Ditambah lagi dengan kelebihannya. Disitulah terkadang manusia lupa diri. Apa yang dia ambil ini, dia tidak mengetahui ataukah menyimpang atau tidak dari syariat Islam. Ini yang saya jelaskan. Jadi kita pengambilan barang pusaka ini tujuannya untuk membuktikan dan untuk mengungkap sejarah. Berkemungkinan isi khodamnya ini akan kita keluarkan, dan akan kita lepaskan. Dan batunya akan tetap kita pegang untuk sebagai cenderamata, ya. Alhamdulillah hari ini kita konten hari ini sukses pengambilan benda-benda bersejarah, dan alhamdulillah walaupun pengambilan juga cukup sulit, tetapi kesulitan itu memang itu sebagai kodrat kita sebagai manusia. Karena manusia itu apa yang kita inginkan dan apa yang kita cita-citakan, apabila kalau cita-cita kita ingin terwujud dan tercapai, pasti perjuangan dan godaan cobaan itu tidak akan pernah henti. Karena itu sudah kodrat kita sebagai manusia. Mungkin itu ada aja yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jikalau ada kelebihan, kelebihannya itu datang dari Allah. Tetapi jikalau kesalahan, mohon maaf, manusia nggak luput dari kesalahan dan hilap. Itu aja yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di luar aja dipoto lagi. Itu jangan dimatikan aja dulu. Allahu Akbar. Ayo kita lihat mana? Wah, sini aja. Sulit nggak? Nggak bawa banyak minum ya Kang Yasi? Waduh. Iya. Foto aja itu di sini. Nggak usah. Ya, dijelasin Pak. Empat dapat ya. Oke, alhamdulillah kita sudah di luar. Kita mendapatkan benda-benda bersejarah. Yang pertama kita mendapatkan sosok batu yang kita nggak tahu ini batu apa, tetapi nggak ada hodamnya. Dia ada kekuatan alam seperti batu giok ya. Yang kedua kita mendapatkan Alkitab Istanbul, kepunyaan saudara kita Kang Nanang. Dia bermimpi untuk minta diambilkan. Alhamdulillah bisa terwujud di channel YouTube-nya Dunia Sopran Gokong. Dan yang ketiga kita mendapatkan dua benda pusaka yang berisi khodam sosok makhluk jin. Itu tadi sudah kita ungkapkan. Oke, alhamdulillah sukses hari ini kita pengambilan barang pusaka. Tetapi jangan melihat dari sisi pengambilannya dan jangan melihat dari sisi bendahnya.
Karena tujuan kita bukan pengambilan, bukan bendahnya yang kita tuju, tetapi mengungkap sejarahnya yang kita ungkap, yang kita tuju. Ya, itu aja dulu, kita tutup dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Nah, ini ya tidak ada rekayasa, ini asli kata saya.